Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang anggotanya terdiri dari Aisyah Meza, Insanti Kamelia, Sulistiawati, dan juga Zahrina Yanti. Di sini kami berempat akan membahas materi teknik rekayasa genetika atau rekombinan DNA pada bidang peternakan, di mana submaterinya yaitu ada definisi, peran atau manfaat, penerapan teknik rekombinan DNA, contoh hewan hasil teknik rekombinan DNA, langkah-langkah pelaksanaan, dan juga dampak negatif. Tidak perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak baik-baik penjelasan video berikut ini. Yang pertama, definisi dari teknik rekayasa genetika atau rekombinan DNA. Berawal ketika perkembangan penelitian genetika molekuler terjadi demikian pesatnya. Jika ilmu pengetahuan pada umumnya mengalami perkembangan 2 kali lipat dalam satu dasawarsa, maka hal pada genetika molekuler hanyalah 2 tahun. Bahkan, perkembangan yang lebih revolusioner dapat disaksikan semenjak tahun 1970-an, yaitu pada saat dikenalnya teknologi manipulasi molekul DNA atau teknologi DNA rekombinan atau dengan istilah yang lebih populer disebut rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau rekombinan DNA memiliki arti yaitu penerapan teknik-teknik genetika molekuler untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu. Perubahan sifat biologis melalui rekayasa genetika tersebut menyebabkan lahirnya organisme baru, produk bioteknologi dengan sifat-sifat yang menguntungkan bagi manusia. Atau bisa juga diartikan bahwa rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika atau DNA dalam bentuk murninya. Penggunaan yang baru dari rekombinan DNA di bidang peternakan adalah usaha untuk meningkatkan hasil hewan ternak dengan teknologi DNA rekombinan. Peran atau manfaat teknik rekombinan DNA di bidang peternakan. Pemanfaatan teknik genetika di dalam bidang peternakan diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam membantu memahami mekanisme-mekanisme dasar, proses metabolisme maupun dalam penerapan praktisnya seperti misalnya untuk pengembangan hewan-hewan ternak dengan sifat unggul. Untuk tujuan ini dapat dilakukan melalui pengklonan atau pemindahan gen-gen penyandi sifat-sifat ekonomis penting pada hewan. Pemanfaatan klon-klon DNA sebagai marker atau penanda di dalam membantu meningkatkan efisiensi seleksi dalam program pemulihaan, di mana beberapa negara juga melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak yang diharapkan akan menghasilkan 1. Hewan ternak yang cepat pertumbuhannya, 2. Tahan terhadap penyakit, bahkan menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Penerapan teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Sebagian besar teknik rekayasa genetik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Dalam skala yang lebih luas, rekayasa genetik melibatkan penanda atau marker yang sering disebut sebagai marker assisted selection atau MAS yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi suatu organisme berdasarkan informasi fenotipnya. Salah satu aplikasi dari rekayasa genetik adalah berupa manipulasi genom hewan. Hewan yang sering digunakan menjadi uji coba adalah mamalia. Mamalia memiliki ukuran genom yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan virus, bakteri, dan juga tanaman. Sebagai konsekuensinya, untuk memodifikasi genetik dari hewan mamalia harus menggunakan teknik genetika molekuler dan teknologi rekombinan DNA. Penguasaan teknik rekombinan DNA telah memungkinkan berkembangnya teknik rekayasa materi genetik yang memungkinkan dibentuknya hewan transgenik, di mana hewan transgenik ini adalah hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya sehingga dihasilkan hewan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan manusia. Teknologi transgenik pada hewan dapat dilakukan melalui beberapa teknik, misalnya itu dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, transfer materi genetik dengan teknologi rekombinan DNA merupakan suatu metode penemuan baru
menghasilkan ternak transgenik. Ternak transgenik memperlihatkan bermacam-macam fenotip baru melalui ekspresi molekul DNA eksogen, di mana transfer gen atau transgenik ini artinya penyatuan stabil dari suatu gen dari spesies lain atau bangsa ternak lain dalam satu spesies, sehingga gen itu berfungsi pada ternak penerima dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ternak transgenik adalah seekor ternak yang DNA keturunannya telah ditingkatkan melalui penambahan atau penggantian DNA dari sumber lain melalui rekombinan DNA. Contoh penerapan teknik rekombinan DNA di bidang peternakan. Para ilmuwan telah menggunakan teknologi rekombinan DNA untuk mengembangkan ternak transgenik, misalnya itu sapi transgenik yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi dan kualitas dagingnya yang baik. Lalu juga menghasilkan domba transgenik yang mempunyai bulu yang tebal. Contoh lain, pemanfaatan rekayasa genetika pada hewan, misalnya itu pemanfaatan hormon BST atau bovine somatotropin hormone. Dengan rekayasa genetik dihasilkan hormon pertumbuhan hewan yaitu BST yang dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BST mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Selain mempengaruhi produksi susu, treatment dengan hormon ini dapat berpengaruh pada ukuran ternak hingga 2 kali lipat ukuran normal. Caranya dengan menyuntikkan sel telur yang akan dibuahi dengan hormon BST. Berikut ada contoh gambar dari hewan transgenik. Yang di sebelah kiri itu ada sapi Belgian Blue yang mempunyai otot yang besar, dan juga di sebelah kanan ada domba doli yang memiliki bulu tebal. Selanjutnya, tahap-tahap atau langkah dari rekombinan DNA. Sebelum ke langkah-langkah rekombinan DNA, ada beberapa unsur esensial yang harus kita penuhi atau kita perlukan. Yang pertama ada enzim restriksi. Enzim restriksi ini adalah enzim yang digunakan untuk memotong DNA. Lalu yang kedua ada cloning factor, di mana cloning factor ini berfungsi sebagai pembawa. Dan yang ketiga ada enzim ligase yang berfungsi untuk menyambung rantai DNA. Langsung saja kita ke tahap-tahap rekombinan DNA. Tahap yang pertama yaitu identifikasi gen. Tahap identifikasi gen merupakan tahap di mana kita mengidentifikasi gen yang ingin dimasukkan ke dalam genom hewan untuk menghasilkan sifat-sifat tertentu yang kita inginkan. Misalnya sifat-sifat yang terkait dengan resistensi terhadap suatu penyakit, lalu efisiensi pakan, pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya, atau kualitas daging dan susu yang lebih baik. Langkah yang kedua yaitu pemotongan DNA. Setelah gen yang kita inginkan kita identifikasi, selanjutnya teknik dari enzim restriksi ini kita gunakan untuk memotong DNA pada lokasi yang tepat di sekitar gen yang kita inginkan. Enzim restriksi memotong DNA pada urutan yang khusus yang biasanya disebut sebagai situs pemotongan. Adapun hasil dari proses ini adalah fragmen DNA yang telah mengandung gen-gen yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu isolasi gen. Fragmen DNA yang telah mengandung gen-gen yang diinginkan selanjutnya diisolasi dari sumber DNA asalnya, misalnya dari hewan ternak atau dari organisme lain yang memiliki gen tersebut. Setelah isolasi DNA, diperlukan adanya cloning factor atau vektor DNA untuk memasukkan gen yang diinginkan ke dalam genom hewan ternak. Vektor DNA ini merupakan molekul DNA yang digunakan sebagai kendaraan untuk mengangkut atau menyampaikan gen-gen yang diinginkan ke dalam sel inang. Contoh dari vektor DNA yang umumnya digunakan adalah plasmid bakteri. Langkah selanjutnya yaitu penyambungan DNA. Fragmen DNA yang telah mengandung gen-gen yang diinginkan dan vektor DNA itu digabungkan. Enzim restriksi yang sama yang digunakan sebelumnya dapat digunakan untuk memotong vektor DNA pada situs pemotongan yang sama atau yang cocok dengan fragmen DNA. Fragmen DNA yang telah mengandung gen yang diinginkan itu dimasukkan ke dalam vektor DNA dengan bantuan enzim ligase untuk merekatkannya. Hasilnya yaitu vektor rekombinan, di mana vektor rekombinan ini mengandung gen-gen yang telah diinginkan yang juga terkandung di dalam vektor DNA.
Baik, selanjutnya setelah mendapatkan hasil vektor rekombinan yang mengandung gen yang diinginkan yang tergabung dalam vektor DNA, kemudian vektor atau plasmid rekombinan tersebut dimasukkan ke dalam sel inang menggunakan metode transformasi dan setelahnya disimpan dalam suhu 0 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Nah, adanya inkubasi tersebut itu memungkinkan terjadinya replikasi DNA. Setelah transformasi, sel inang kemudian ditumbuhkan pada media seleksi pertumbuhan. Nah, klon yang tumbuh pada media seleksi ini menandakan bahwa sel inang tersebut membawa plasmid rekombinan yang mengandung gen. Selanjutnya masuk ke tahap amplifikasi, di mana klon ini kemudian diambil dan diamplifikasikan untuk diperbanyak jumlah DNA-nya. Setelah rekombinan yang telah diamplifikasikan, kemudian dianalisis untuk memastikan bahwa DNA rekombinan tersebut mengandung gen atau tidak. Selanjutnya masuk ke tahap purifikasi, di mana setelah dipastikan bahwa DNA rekombinan tersebut mengandung gen, DNA rekombinan tersebut kemudian dipurifikasi untuk digunakan. Nah, saat pengaplikasian pada sel hewan, itu perlu dilakukan uji keberhasilan melalui tes genetik, tes biokimia, atau pengamatan secara langsung guna melihat perubahan dari karakteristik yang muncul. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teknik rekombinan DNA atau rekayasa genetik ini dapat memberikan manfaat atau dampak yang positif, yaitu dengan teknik rekayasa genetika dapat melestarikan spesies yang langka. Teknik pelestarian menggunakan rekayasa genetika ini sangat bermanfaat dengan alasan yang pertama, apabila induk dari suatu spesies yang langka ini menggunakan teknik rekayasa genetika, maka ia dapat melahirkan spesies baru atau individu baru dari spesies langka tersebut. Kemudian yang kedua, telur yang dibuahi itu dapat dibekukan dan disimpan selama bertahun-tahun meskipun induknya itu sudah mati. Nah, kemudian telur ini ditransplantasi menggunakan teknik rekayasa genetika untuk menghasilkan individu yang baru. Rekayasa genetik tidak hanya memberikan manfaat atau dampak yang positif saja, namun rekayasa genetik juga memiliki kelemahan ataupun dampak yang negatif dalam bidang peternakan, di antaranya yang pertama masalah etika, yaitu kepedulian terhadap keberlangsungan hidup hewan. Masalah ini dapat muncul pada semua tahap dalam generasi dan masa hidup individu hewan dari hasil rekombinasi DNA. Kesejahteraan hewan berkaitan dengan jumlah hewan yang dibutuhkan. Biasanya banyak dari embrio yang menjalani prosedur rekombinasi DNA itu tidak dapat bertahan hidup. Dan embrio yang bertahan hidup hanya sebagian kecil yang membawa perubahan genetik yang diinginkan. Hal ini dikarenakan teknik rekombinan DNA saat ini masih belum relatif dan efisien karena masih banyak hewan yang terpapar prosedur berbahaya yang berimbas pada keseharian fisik dan juga biologis dari hewan tersebut. Yang kedua, masih berkaitan dengan masalah etika, yaitu permasalahan kealamian dari hewan peternakan tersebut. Rekombinan DNA dapat menimbulkan efek negatif terutama pada kehidupan alamiah hewan. Contohnya itu dari proses cloning ataupun rekayasa in vitro dapat menyebabkan hewan tidak dapat hidup secara alami pada habitatnya. Nah, proses perkawinan yang direkayasa oleh manusia dapat menghilangkan spesies alami yang mana efek tersebut itu dapat menyebabkan kepunahan terhadap spesies-spesies tertentu. Yang ketiga, teknologi rekayasa genetik atau rekombinan DNA pada hewan juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan dan juga sistem rantai makanan. Karena hewan hasil rekayasa itu kehilangan integritasnya sebagai hewan. Nah, integritas yang dimaksud itu hak untuk hidup secara alami yang tidak diperoleh hewan dari hasil rekayasa genetik. Keseimbangan alam lain adalah rantai makanan dan juga seleksi alam, di mana apabila manusia itu terus-menerus membuat rekayasa genetik, maka hewan alami ini akan tersingkirkan dan tidak dapat bertahan hidup. Yang bertahan hidup adalah hewan hasil dari rekombinan DNA atau rekayasa genetik tersebut. Yang selanjutnya adalah resiko pada kesehatan manusia. Produk pangan hewani dari hasil rekayasa genetik atau rekombinan DNA sampai sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.
karena mengkonsumsi produk hewani dari hasil rekayasa genetik ini dapat menimbulkan efek tertentu yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Contohnya adalah alergi. Selain itu, dapat diperkirakan bahwa produk hewani ini dapat mengubah susunan genetik manusia apabila gen hewan yang direkayasa tersebut menyisip pada gen manusia. Nah, penyisipan inilah yang dapat menyebabkan berbagai macam efek mutasi pada fisik manusia. Salah satunya adalah pertumbuhan sel secara abnormal atau yang sering kita sebut dengan kanker. Yang terakhir adalah resiko kegagalan. Meskipun teknik rekombinasi DNA atau rekayasa genetik ini sudah semakin maju, namun resiko kegagalannya tetap tinggi karena rekombinasi DNA ini belum bisa dikatakan suatu teknologi yang bersifat efisien dan juga efektif. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai macam faktor, yaitu pada bidang kesehatan dan juga keberlangsungan hidup binatang yang sudah direkayasa. Oleh karena itu, alangkah baiknya saat menggunakan rekombinasi DNA atau teknik rekayasa genetika dalam bidang peternakan harus memikirkan matang-matang mengenai kemanfaatan, dampak, dan juga implikasinya terhadap manusia dan juga lingkungan sekitar. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai teknik rekombinan DNA atau rekayasa genetik pada bidang peternakan. Semoga informasi yang kelompok kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.